Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kesalahan dalam memilih pasangan hidup membuat hidup seorang wanita muda ini menjadi hancur berantakan. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Kasus yang kali ini akan dibahas terjadi di Gwinnett Place Mall di Duluth, Georgia, Amerika Serikat, yang dulunya menjadi salah satu mall terbaik di Amerika. Mall ini dibangun sejak tahun 1984, namun lama-kelamaan kalah bersaing dengan mall-mall yang baru dibangun. Akibatnya, banyak tenan yang ditutup. Beberapa bagian mall sudah tidak beroperasi lagi, termasuk food court-nya. Dan mall ini juga menjadi lokasi syuting dari film seri Stranger Things musim ketiga. Mall Gwinnett ini berjarak sekitar 14 km dari rumahnya Seligman. Seligman lahir pada tanggal 28 Maret 1998. Dia dibesarkan di Tucker, Georgia bersama dengan kakak laki-lakinya. Dan semasa SMA, dia tinggal dengan pamannya. Dia bersekolah di Central Gwinnett High School dan memiliki banyak teman dekat. Teman-temannya menggambarkan dia sebagai sosok yang ceria, murah senyum, dan juga energik. Seligman terlibat dalam banyak kegiatan sekolah. Dia tergabung dalam anggota klub debat sekolah, menjadi presiden klub bahasa Spanyol, pembawa acara di berita sekolah, dan ikut dalam tim lari lintas alam. Gurunya di sekolah menggambarkan dia sebagai murid yang rajin dan juga teladan. Seligman lulus pada tahun 2016 dan menjadi siswa terbaik di kelasnya. Dia bahkan menerima beasiswa Zell Miller. Selain belajar di sekolah, Seligman juga bekerja paruh waktu di mana dia ingin menabung sejumlah uang agar dia bisa membeli mobilnya sendiri. Setelah sekolah menengah, Seligman melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Georgia untuk belajar psikologi, di mana dia mempunyai keinginan untuk menjadi seorang perawat nantinya. Di tahun kedua kuliahnya, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Emmett Davis dan mereka mulai berkencan. Hubungan mereka berjalan baik awalnya. Mereka bahkan sudah mengenal masing-masing dari keluarga. Namun hal yang aneh segera terjadi. Di tanggal 8 Oktober 2017, waktu itu hari Minggu, keberadaan Seligman tidak diketahui oleh keluarganya. Mereka menjadi sangat khawatir karena Seligman tidak pernah menghilang tanpa kabar sebelumnya. Pihak keluarga pun melaporkan kehilangannya itu ke polisi. Namun keesokan harinya di hari Senin, Seligman tiba-tiba kembali pulang ke rumah pamannya. Namun di tanggal 10 Oktober, Seligman lagi-lagi kabur dari rumahnya. Dan kali ini keluarga tidak melaporkannya karena berpikir dia nantinya akan pulang sendiri. Namun yang tak disangka oleh keluarganya, itu adalah terakhir kalinya mereka melihat Seligman dalam keadaan hidup. 2,5 bulan kemudian, pada tanggal 21 Desember 2017, seorang petugas pemeliharaan sedang berkeliling di Gwinnett Place Mall. Dia berjalan melewati food court di mana semua restoran telah ditutup. Namun dia melihat di salah satu tenan bekas tempat subway di mana pintu belakangnya terbuka. Dia berjalan ke arah sana dan melihat adanya darah di mana-mana dan juga ada tubuh yang tergeletak di lantai. Ketika polisi dan penyelidik tiba di sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Ada percikan darah terlihat di mana-mana. Mereka pun menebak kalau serangan awal terjadi di ruangan pertama dan setelahnya korban diseret ke ruangan berikutnya. Karena terlihat adanya jejak jari yang telah terseret di atas lantai. Dan tubuh yang ditemukan sudah dalam keadaan yang membusuk dan bengkak. Wajahnya terlihat rusak, namun penyelidik masih memperhatikan adanya gambar tato di garis rahang kirinya. Mereka tidak dapat menentukan apa yang terjadi, namun mereka melihat jari manis dari tangan kiri korban ada luka yang lebar.
seakan-akan seperti diinjak hingga hancur. Dan ini yang menyebabkan darahnya keluar banyak. Penyebab resmi kematiannya disebut karena tubuhnya tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, yang diakibatkan adanya tekanan di bagian dadanya, seolah-olah seperti ada seseorang yang duduk di atas tubuhnya. Dalam otopsi ditemukan ada 4 tulang rusuknya yang patah. Ahli forensik memperkirakan kalau tubuh itu sudah terbaring di mal antara 2 hingga 4 minggu sebelum dia ditemukan. Dan di dalam tubuhnya, polisi tidak menemukan adanya pemakaian alkohol atau zat terlarang. Hal pertama yang polisi coba lakukan adalah mengidentifikasi tubuh itu. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan rekaman CCTV dari area food court. Namun mereka mengetahui kalau semua kamera CCTV tidak berfungsi dan tidak merekam apapun. Karena mereka tidak dapat menemukan identitas korban, penyelidik meminta seorang seniman sketsa untuk mulai menggambar. Namun seniman sketsa mengalami kesulitan karena tubuh yang sudah sangat membusuk dan juga membengkak, sehingga mereka tidak dapat menggambar sketsa dengan benar. Baru pada tanggal 10 Januari 2018 sketsa itu akhirnya dirilis ke publik. Mereka menggambarkan korban sebagai seorang wanita berusia 23 tahun dengan tinggi badan sekitar 150 cm dan beratnya sekitar 45 kg. Dia berambut hitam, mengenakan pakaian terusan berwarna hitam, dan juga mengenakan sepatu tenis berwarna hitam. Beberapa hari kemudian, keluarga Siling menghubungi polisi dan mengatakan kalau tubuh yang ditemukan adalah Silingman. Pihak berwenang berusaha mengkonfirmasi informasi itu dengan memeriksa catatan giginya. Dan hasilnya adalah tubuh itu benar Silingman. Polisi mulai menanyai pihak keluarga dan mereka mengatakan kalau mereka terakhir kali melihat Siling pada bulan Oktober 2017. Keluarga Siling juga menceritakan tentang pacarnya yang bernama Emmett Davis, yang kemudian menjadi target dari polisi dan polisi berusaha untuk bisa menghubunginya. Polisi berusaha untuk bisa mencoba menemui Emmett dan mereka mengetahui kalau Emmett tinggal di rumah bibinya di Lawrenceville. Namun ketika polisi datang ke sana, mereka mengetahui kalau Emmett sudah meninggalkan Lawrenceville untuk tinggal dengan ibunya di New York. Pada akhirnya, polisi berhasil menghubungi Emmett melalui telepon dan menanyakannya kapan terakhir kali dia bertemu dengan Siling. Dan dari jawaban yang diberikan oleh Emmett, membuat polisi yakin kalau dia berbohong. Penyelidik akhirnya berhasil mengumpulkan bukti dari kesaksian orang-orang. Diketahui kalau setelah menghilang, Siling masih bekerja namun dia tidak datang lagi ke sekolahnya. Orang-orang yang melihatnya merasa kalau ada sesuatu yang aneh terjadi padanya. Dan selama dia melarikan diri itu, Siling tinggal di beberapa motel di sekitar Gwinnett Mall. Dan salah satu manajer hotel itu mengingat Siling di mana dia melihat Siling mengenakan kacamata hitam untuk menutupi memar di bagian sekitar matanya. Dia lalu menelpon ke polisi untuk melaporkan hal itu. Namun saat polisi tiba di sana dan berbicara dengan Siling, Siling menanggapinya dengan dingin dan menolak untuk berbicara lebih lanjut. Lalu diketahui juga di tanggal 15 November 2017, menurut kesaksian dari pemilik toko tato, Siling dipaksa oleh Emmett untuk mentato mukanya. Dan dia akan menato mukanya dengan gambar tato yang sama dengan milik Emmett. Pemilik toko mengatakan kalau Siling dan Emmett datang dengan pakaian terusan berwarna hitam dan juga mengenakan kacamata hitam. Dan Siling terakhir kali terlihat hidup di tanggal 20 November saat dia mengambil bayarannya di tempat kerjanya. Saat itu rekan kerjanya hampir tidak mengenali Siling, di mana dia juga terlihat aneh tidak seperti biasanya. Siling mengenakan baju terusan berwarna hitam sama persis dengan pakaian saat dia ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Pada tanggal 30 November, polisi mengetahui dari catatan telepon Emmett kalau dia bersama dengan Siling di hari itu. Mereka memesan layanan Uber di sekitar pukul 4 dini hari untuk menuju ke Gwinnett Mall. Dan itu menjadi pergerakan terakhir dari Siling yang diketahui oleh polisi.
Di bulan Maret 2018, polisi secara resmi menyatakan kasus ini adalah kasus pembunuhan. Dinyatakan kalau Silin dihabisi nyawanya di dalam mal di mana peristiwa itu terjadi antara tanggal 30 November hingga 7 Desember 2017. Dan tersangka utama jelas adalah Emmet yang ditengarai adalah orang terakhir yang bersama dengan Silin. Penyelidik terus mencari informasi dari keluarga Emmet dan saat itulah saudara perempuan Emmet mengatakan bahwa Emmet juga pernah berlaku kasar pada mantan pacarnya. Mantan pacarnya itu menceritakan kalau Emmet sering berlaku kasar padanya, di mana dia sering mencengkram rambutnya dengan kasar. Pada bulan Mei 2018, Emmet tiba-tiba kembali ke Lawrence Hill. Dan pada tanggal 14 Juni 2018, polisi memperoleh surat perintah penggeledahan dan surat penangkapan Emmet. Di TKP polisi menemukan adanya sidik jari tertinggal di knop pintu dan saat awal diperiksa dinyatakan kalau itu bukan sidik jari dari Silin. Dan pada saat penangkapan Emmet di tanggal 14 Juni 2018, sidik jari itu dibandingkan dengan miliknya dan hasilnya cocok. Emmet didakwa dengan kejahatan pembunuhan dan juga penyerangan. Emmet menyangkal, menyatakan kalau dia tidak pernah berada di dalam mall dan dia mengatakan kalau dia tidak membunuh Silin. Tetapi dengan segala bukti yang memberatkannya, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Pada tanggal 11 September 2018, Emmet didakwa atas 6 dakwaan. Dan di awal tahun 2021, Emmet Davis mengaku dirinya bersalah atas pembunuhan Silin pada tanggal 30 November itu. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 28 tahun penjara. Dan dia tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya sampai tahun 2046. Dan sejak tahun 2021, Gwyneth Place Mall dinyatakan ditutup untuk umum. Walaupun Emmet sudah dihukum, keluarga Silin masih merasa belum puas. Karena mereka yakin kalau ada orang lain yang membantu Emmet dalam melakukan kejahatan itu. Dan karena kasus ini telah ditutup, mereka tidak akan pernah menemukan pelaku lainnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!